Hari ini, segala macam informasi bisa dengan mudah kita dapat di internet. Berarti harusnya semua orang bisa jadi lebih pinter kan ya? Pernah ngeliat meme kayak gini nggak? Ini adalah salah satu foto jadul yang jadi senjata generasi zaman sekarang untuk melakukan serangan balik. Jadi ceritanya generasi gadget itu sering banget dikritik karena kelamaan di depan gadget, bre. Udah capek-capek kumpul keluarga gitu kan, setahun sekali lebaran, kumpul sama temen-temen, udah lama gak ketemu. Ternyata begitu udah bareng, semuanya pegang HP sendiri-sendiri, nggak ada yang ngobrol. Dan ini sudah dibiasakan dari sejak kecil. Tapi ternyata saat dikritik seperti itu, mereka punya serangan balik. Tadi, bahwa zaman dulu orang kalau baca buku, baca koran itu juga sama aja. Mereka asik dengan korannya sampai akhirnya nggak ngobrol sama orang di sebelahnya. Tapi tentu saja ini adalah argumen yang cacat. Kenapa? Karena kalau kita baca koran itu ada selesainya. Nggak sampai 1 jam pasti udah habis. Dan udah ditutup kita langsung bersosialisasi lagi. Tapi kalau kita pegang gadget, mau 1 hari 1 malam nggak bakal habis, bre. Dan hasilnya hari ini kita sudah susah sekali mencari orang yang baca buku. Kamu jalan kemanapun hampir nggak pernah ketemu orang yang bawa buku, duduk sambil baca gitu ya. Duduk ya pegang HP, bre. Bikin tugas di rumah juga sama. Anak-anak sekarang sudah banyak sekali yang bikin tugasnya bukan lagi buka buku, tapi buka Google, bahkan buka AI. Jadi bukan hanya dapat 1 jawaban untuk 1 soal, mereka langsung dapat jawaban dari semua soal yang dikasih. Gila nggak? Ini apakah benar bisa bikin mereka jadi tambah pintar atau malah sebaliknya? Tentu saja kalau ada orang yang bilang bahwa generasi sekarang itu kurang pintar, apalagi dibandingin sama generasi sebelumnya, banyak yang nggak terima. Kemarin waktu dibilang bahwa IQ rata-rata orang Indonesia 78, banyak yang nggak terima. Banyak yang langsung berargumen di Indonesia banyak sekali orang pintar. Dan ini saya setuju sih, Indonesia itu total ada 300 juta orang. Dan seandainya 10% aja itu termasuk orang yang super pintar gitu ya, di atas rata-rata, itu berarti udah ada 30 juta orang di Indonesia yang super pinter, bre. Nah, dari yang super pinter ini, kalau kamu ngambil cherry picking lagi tuh ya, yang jadi juara matematika, juara olimpiade internasional dan jenisnya, itu berarti mungkin kurang dari 1% dari yang udah 10% tadi. Jadi yang kamu pilih sebagai contoh orang pintar tadi, itu hanya persentase yang kecil sekali dibandingin jumlah keseluruhan orang Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang 10% atau termasuk yang 0,1% atau termasuk yang 90%? Jangankan di seluruh Indonesia, di sekolah dulu aja deh. Kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang paling pintar di sekolah atau nggak usah sekolah, paling pintar di kelas atau yang biasa-biasa aja? Dan kalau kita lanjutkan lagi, orang-orang yang super pintar ini tadi, apakah mereka termasuk orang yang mencari informasi lewat internet atau baca lewat buku? Beberapa waktu lalu saya sempat ngajakin anak saya sepulang sekolah mampir ke perpustakaan daerah Jawa Tengah di kota Semarang ya. Dan pulang sekolahnya jam 2 saya jemput, terus mampir ke sana. Begitu nyampe ternyata kaget dong, dibilang udah tutup. Saya nggak percaya, sampai akhirnya saya cek di Google itu jam operasional perpustakaan daerah Jawa Tengah. Ternyata benar, tutupnya jam 2.30. Gimana ceritanya? Perpustakaan hanya buka di saat jam sekolah. Ini buat siapa perpustakaannya? Karena kalau anak sekolah sekarang pulang jam 2 itu udah lumayan banget loh. Banyak yang pulangnya jam 3, jam 4 gitu ya. Dan ini perpustakaan jam 2.30 udah tutup, bre. Apakah dia dibuat untuk bapak-bapak? Kayaknya juga nggak mungkin, karena bapak-bapak jam segitu juga masih kerja. Jadi perpustakaannya dibuat untuk siapa? Untuk apa? Kalau zaman dulu, jangankan perpustakaan yang real ya, perpustakaan keliling aja loh ada. Jadi ada mobil, isinya buku-buku gitu ya, keliling kampung-kampung. Nah waktu itu saya sama teman-teman itu banyak yang nungguin. Jadi udah ada jadwalnya, dalam 1 minggu tuh hari apa sama hari apa dia datang. Ya udah, langsung pada nungguin, begitu datang heboh dah itu, pinjam terus tukar. Jadi minggu kemarin pinjam buku, sekarang dikembaliin, pinjam yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Toko buku yang dulu sempat denger, toko buku Gunung Agung tahun 2023 kurang lebih itu bangkrut, bre. Padahal dia sudah beroperasi 70 tahun. Dan setiap kali saya masuk mall zaman dulu, kayaknya hampir di semua mall ada toko buku Gunung Agung. Dan ternyata dia harus bangkrut. Informasinya saat itu adalah salah satunya akibat dampak dari COVID. Tapi ternyata di penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa dari sejak tahun 2013 mereka sudah mulai melakukan banyak efisiensi tenaga kerja. Artinya budaya membaca di Indonesia sudah semakin habis dari segi
sejak lama. Swasta nggak bisa bertahan, dan sayangnya yang punya pemerintah, perpustakaan daerah tadi, juga tidak mendukung anak sekolah untuk bisa datang ke perpustakaan, bre. Jadi kayaknya nggak heran kalau anak-anak Indonesia lebih banyak pegang gadget. Tapi bang, informasi kan udah banyak sekali di internet. Jadi kalau kita nggak bisa baca buku dengan pegang gadget, buka Google atau AI, kan kita bisa dapat informasi yang sama juga. Jadi bisa aja belajar dari sana. Ya nggak salah sih, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kita semua tahu bahwa informasi yang ada di internet itu tidak sepenuhnya benar, tidak semuanya sah dan bisa diikuti gitu ya. Sempat anak saya ngajakin ngobrol saya tentang hewan-hewan yang sudah punah, bre. Jadi dia dapat informasi ya dari mana lagi kalau bukan dari YouTube gitu ya, karena bukunya tentang itu udah nggak ada. Nah di situ dia dengan semangat cerita ada dinosaurus, terus ada mamut, ada burung dodo, tiba-tiba ada ular naga, dan ada entah berapa banyak hewan mitos lain yang dia sebutkan sebagai hewan yang sudah punah. Waktu saya jelasin bahwa ular naga dan teman-temannya itu bukan hewan betulan, dia nggak percaya. Dia bilang di YouTube bilangnya kayak gitu. Akhirnya saya dikasih tunjuk videonya, saya tonton, dan ternyata di situ memang orangnya nggak bilang bahwa ular naga itu adalah hewan yang sudah punah. Di situ dia bilang ular naga adalah mitos. Tapi karena yang nonton anak kecil dan karena videonya dijadiin satu konteks dengan hewan yang sudah punah, akhirnya anak kecil menangkap bahwa mereka semua itu adalah hewan yang jenisnya sama, hewan betulan yang sudah punah. Nah, yang bikin gila sebenarnya bahwa misinformasi seperti ini bukan karena salah informasinya ya. Ini informasinya sebenarnya udah bener, kitanya aja nangkapnya salah. Itu bukan hanya terjadi di anak kecil, bre. Orang dewasa juga sama. Ada banyak banget kalau ini. Nggak usah jauh-jauh deh, di forum-forum PC aja ada banyak sekali perdebatan online di mana orang-orangnya itu banyak yang ngasih sumbernya adalah dari internet yang ternyata sumbernya tidak selalu tepat atau tidak lengkap. Di mana tidak lengkap ini bukan berarti yang jelasin salah, enggak, tapi yang salah adalah yang nangkap. Karena dikasih video 10 menit, orang nggak betah nontonnya, akhirnya carinya yang 5 menit, masih nggak betah cari yang 30 detik. Gimana caranya kamu bisa dapat informasi yang valid kalau cuma 30 detik, bre? Buat beol aja nggak cukup, coy. Jadi kalau dibilang bahwa internet sekarang adalah gudangnya informasi, kira-kira apakah udah bisa menggantikan buku? Sayangnya, sepertinya masih belum bisa dan kayaknya nggak akan pernah bisa kali ya. Untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dari internet, kamu nggak bisa cuma browsing sekali. Untuk dapat jawaban dari satu pertanyaan aja, kamu harus cari banyak banget sumber gitu ya. Dari sini bilangnya A, dari sini bilangnya B. Cari sebanyak mungkin. Dan dari situ tidak semuanya akan benar. Jadi kita saat membaca informasi, logika dan pikiran kita, nalar kita harus bisa jalan dengan sehat. Karena kita harus memfilter banyak sekali informasi yang bisa saja salah. Sayangnya untuk bisa melakukan itu, untuk bisa betah membaca banyak artikel, betah nonton banyak video hanya untuk dapat satu jawaban, kamu harus kutu buku dulu, bre. Kamu harus doyan baca buku dulu, baru kamu bisa mencari informasi dengan cara yang benar lewat internet. Kalau kamu nggak betah baca buku duduk selama 30 menit, gimana ceritanya kamu akan betah mencari informasi yang sama selama lebih dari 30 menit? Dan kalau kamu nggak betah baca, kira-kira kamu berinternet itu ngapain aja coba? Silahkan di-share di kolom komentar, kira-kira kalau bukan membaca dan cari informasi, apa yang kamu lakukan selama browsing internet? Hal ini berbanding terbalik dengan buku, di mana informasi yang ada di dalam buku itu kemungkinan besar adalah benar. Ini kita sedang bicara konteks buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Karena biasanya orang yang bikin buku tentang itu adalah memang ahlinya di bidang itu. Mungkin profesor, doktor, atau memang akademisi yang dia kerjaannya ya bidangnya di situ gitu ya. Dan itu pun sebelum bisa diterbitkan, bukunya harus melewati banyak filter lagi. Dan kalau sudah semuanya dibilang oke, baru boleh diterbitkan. Jadi dengan kita beli satu buku aja, kalau kita baca dan masih nggak paham, itu kita masih bisa yakin dengan isinya, kita bisa baca berulang kali lagi sampai kita paham. Beda cerita dengan internet. Kamu cari sesuatu, kamu nonton satu video, baca satu artikel, dan kamu nggak paham, akhirnya yang kamu lakukan kemungkinan bukan menonton lagi, tapi kamu cari artikel lain, cari video lain yang penjelasannya semakin simpel, biar kamu semakin mudah paham. Sampai akhirnya yang kamu dapat adalah video yang durasinya hanya 30 detik, dan itulah yang kamu bisa paham. Dan itu yang kamu jadikan senjata untuk berdebat kemana-mana. Jadi akhirnya kalau kita bicara tadi bahwa internet atau AI bisa membantu kita untuk dapat informasi yang lebih bagus, lebih banyak iya, tapi lebih bagus ini harus dipilah lagi.
lagi. Jadi akhirnya kalau kamu cari infonya lewat Google atau lewat AI, kamu nggak bisa masuk nyemplung ke sana dalam kondisi blank, nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa. Kamu harus punya gambaran dulu tentang apa yang akan kamu cari, dan kamu sudah bisa punya logika dan penalaran yang bagus. Jadi kalau ada orang yang jelasin, ada AI menjelaskan sesuatu kok nggak masuk akal, kamu udah ada alarmnya dulu. Kayaknya nggak masuk akal deh, coba cari yang lain. Dan kamu harus cari banyak-banyak sampai kamu bisa menyimpulkan mana yang kemungkinan benar. Jadi akhirnya internet tidak bisa menjadi pelarian dari buku, nggak bisa menggantikan buku. Internet adalah tempat untuk para kutu buku bisa mendapatkan informasi lebih dan membuat orang yang sudah pintar menjadi lebih pintar. Tapi sayangnya internet akan membuat orang bodoh menjadi semakin bodoh. Gimana menurut kamu?